kayak benar nggak sih hubungannya retak gitu, benar nggak sih hubungannya terganggu gitu. Kalau kita gimana ya? Alhamdulillah kita harmonis ya. Alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat kemarin pada saat ajang Formula E di tribun tuh, waduh adem ya baik. Iya, jadi Foto-foto bukan hanya tadi. sekedar Formula E-nya yang menjadi perhatian ya, bukan hanya olahraganya aja, Iya. tapi tokoh-tokoh yang hadir di sana juga justru menjadi mencuri perhatian. Karena apa? Karena selalu dikaitkan dengan 2024. Nah, banyak isu juga tadi seperti disampaikan, nampaknya ada kerenggangan antara tokoh-tokoh besar di PDIP, Presiden Joko Widodo bersama dengan Bu Mega maupun Mbak Puan. Nah, kita akan membahas saja langsung hal ini. Sudah hadir bersama kami di studio ada Kang Ujang Komarudin, analis politik, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu. Nah, kita juga akan sapa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Andreas Hugo Pereira, politik senior PDIP. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi Maria, selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi, Bang Andreas. Tadi udah ketawa-tawa senyum-senyum kayaknya ya, lihat tadi ya berita pengantar kita gitu. Jadi langsung saja Bang, betul tidak sih isu ini begitu? Karena publik menangkapnya, melihatnya dari beberapa, mungkin dari absennya beberapa acara kepresidenan. Tidak nampak adanya Bu Mega, tidak nampak adanya Mbak Puan di sana. Termasuk juga kemarin pernyataan Presiden Joko Widodo dalam gelaran relawannya di wilayah Magelang gitu. Nampaknya ada konflik batin nih di internal PDIP menyoal soal apa ya, pilihan di pilihan pilpres di 2024 nanti gitu loh Bang. Ya sehari-hari ini memang semua urusan akhirnya berkaitan dengan 2024 gitu, pilpres 2024. Sampai kayak ajang apa ya, kemarin ini perlombaan Formula E jadi perhatian, yang jadi perhatian malah ini ya Mbak Puan dan Pak Jokowi. Tapi ini Maria, saya kira saya sendiri bukan orang yang tiap hari mengikuti baik itu para elit Mbak Puan atau Pak Jokowi, tapi kan kita juga melihatnya dari jauh gitu, dalam arti bahwa dengan kesibukan masing-masing gitu. Nah, apalagi para tokoh ini gitu, yang tentu punya agenda, masing-masing punya agenda kegiatan yang kadang-kadang dari agenda itu mereka bertemu, dan dari pada agenda tertentu, agenda yang lain mereka tentu tidak selalu harus bertemu gitu di dalam satu agenda. Kalau itu dijadikan alasan untuk melakukan analisa atau menduga-duga, ya akhirnya jadi kita semua hal menjadi overexpose gitu, ya berkaitan dengan hubungan antara para elit politik ini gitu. Tapi dari gestur dari para tokoh ini pun sebenarnya kalau kita perhatikan tidak ada hal yang kemudian menjadikan alasan bahwa ini ada perbedaan, kemudian ada perkawanan yang begitu dekat. Menurut saya sih kalau kita perhatikan ya sebenarnya biasa-biasa aja gitu, bahwa ada forum di mana ada yang bisa bertemu, ada yang tidak bisa bertemu. Saya kira itu hal yang sangat biasa gitu. Kita sendiri kadang-kadang mempunyai dengan kesibukan dan agenda-agenda lain yang sudah tersusun, yang juga mungkin harus memperoleh prioritas lebih dahulu. Nah, sehingga komunikasi di depan publik itu tidak selalu harus di dalam posisi secara fisik bersama. Banyak hal yang lain yang terjadi di balik panggung publik yang sebenarnya juga tidak diketahui, tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan yang terlalu serius berkaitan antara para elit ini. Sehingga ya menurut saya sih kalau apa yang ini menjadi salah satu fokus, saya kira overexposed lah Mbak Maria. Overexposed terus sebenarnya nggak ada masalah gitu, karena ini agenda para tokoh ini kan juga mungkin belum sinkron. Itu yang tadi disampaikan oleh Bang Andreas ya. Ya saya ingin kami ingin disclaimer dulu tadi di awal dari kemarin gitu, ketika kita ingin mengangkat isu ini, kita juga sudah mengundang perwakilan dari GP Mania, tapi rupanya satu dan lain hal akhirnya perwakilan itu tidak dapat hadir ya pagi hari ini. Saya langsung ke Kang Ujang, benar nggak sih cuman karena agenda gitu sebenarnya? Terus baik-baik aja kok semuanya gitu. Publik ini overexpose kata Bang Andreas tadi. Ya justru saya sudah menganalisa tahun lalu. Saya tahun lalu mengatakan, bahkan lebih
jauh lagi saya katakan, kemungkinan saya bilang calon yang didukung oleh PDIP itu tidak akan didukung oleh Pak Jokowi waktu itu. Nah lalu ada seorang Pimret datang ke rumah saya berdiskusi, menanyakan, loh kok analisa Kang Ujang jauh katanya, saya lihat komentarnya saat ini, lalu mengatakan, oh iya, lalu ada keretakan hubungan antara Ganjar dengan Puan. Kelihatan tuh kata beliau. Tidak ada pengamat yang sejauh itu menganalisa. Nah, indikatornya apa pada saat itu? Indikatornya jelas kan, waktu itu saya katakan ada hubungan yang tidak baik. Misalkan gini, ketika periode pertama Jokowi, PDI keras mengkritik kok. Lalu ada reshuffle, penambahan kursi menteri masuk waktu itu. Pak Pramono Anung masuk menjadi menteri. Lalu di periode kedua juga sama. Ketika ada persoalan banyak yang mengkritik dari PDIP kepada Pak Jokowi, Pak Effendi Simbolon dan lain sebagainya, termasuk Bang Trimedia Panjaitan kemarin juga mengkritik gitu kan. Nah, saya melihat hubungan itu sedang tidak baik-baik saja sejauh setahun yang lalu. Nah, hari ini kita melihat menyaksikan ya, ketika Lebaran misalkan. Kenapa saya mohon maaf ya, bukan berarti saya persoalkan. Karena begini, kalau saya pribadi itu biasanya memprioritaskan orang tertentu kalau kita Lebaran. Nah, kebetulan Pak Jokowi ini mestinya gitu ketika Lebaran datang ke Bu Mega, orang yang pertama jadi prioritas. Saya masih ingat kok, waktu dulu saya jadi staf khusus Ketua DPR, orang yang pertama saya datangin Ketua DPR, walaupun jauh-jauh dari kampung, karena memang menjadi prioritas. Yang kedua, itu tidak terlihat pada kemarin ya? Iya, nggak terlihat. Ketemunya setelah beberapa hari kemudian. Nah, yang kedua, saya melihat tidak datangnya Ibu Mega dan Mbak Puan di acara nikahan adiknya Pak Jokowi. Ini katanya ada agenda, kalau itu kan sudah diklarifikasi. Ya, itu kan simbol tanda-tanda. Sekali lagi kalau prioritas mungkin data. Yang ketiga yang paling penting, yang paling mohon maaf mencolok, yaitu tidak hadirnya Pak Jokowi ketika ada acara di BIN. Di situ ada Ibu Megawati, di situ ada Pak Prabowo, di situ ada mantan kepala BIN Pak Hendro Priyono gitu ya. Pak Jokowi tidak hadir. Ini penting, kenapa? BIN itu usernya adalah presiden. Saya katakan. Nah dulu usernya Menko Polhukam, dikembalikan kepada Pak Presiden. Nah kenapa Presiden tidak hadir, tidak datang? Apakah karena ada Ibu Mega? Nah ini kan tanda-tanda gitu bahwa ini memang terjadi persoalan itu. Kalau saya melihatnya begitu Bang Andreas ya. Nah oleh karena itu ditangkap sebagai sebuah ya ada perseteruan. Nah saya melihatnya begini, perseteruan ini salah satu faktornya adalah mohon maaf terkait dengan Jokowi 3 periode. Ibu Mega keras menolak, termasuk saya pengamat keras menolak gitu ya, terkait dengan Jokowi 3 periode. Sedangkan di sebelah sana adalah ya mau-mau tapi malu, kira-kira seperti itu. Itulah yang mengakibatkan faktor itu yang renggang hubungan itu. Berangkatnya dari faktor itu Kang Ujang ya. Mungkin juga ada analisa faktor-faktor lain, dan juga nanti Bang Andreas sudah dijelaskan ya tadi sama Kang Ujang gitu. Nah, indikatornya jelas kok gitu dari Kang Ujang. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.